Itu yang bawa motor tadi dari mana ya? Rombongan dari mana? Bojonegoro. Bojonegoro. Berapa orang? 5 orang. Ikut gemblang dari awal apa sudah menyelesaikan dasar? Dari awal. Berarti mulai dari kunci. Dari saya. Dari mijil soal berarti sudah menyelesaikan dasar di rumah. Iya. Sebelumnya pernah belajar apa belum? Sebelumnya pernah belajar apa belum? Belum pernah. Baru pertama dari saya. Tapi tidak salah paham kan? Kemana arahnya? Itu taunya dari Kadang wilayah Bojonegoro apa dari YouTube itu? Oh. Sering kadangan di Bojonegoro? Sering. Yang dibahas apa itu? Yang dibahas apa? Rondo apa-apa ngomong itu. Yang dibahas konco gaib apa bukan? Oh, berkelakuan baik. Nah, kok bisa tertarik ke ponco gaib itu apanya yang menarik itu? Ada gaib-gaibnya. Wah, aku seru gaib ngono. Apa piye? Wah, matuk iki ono gaib-gaib iki. Piye kuwi ceritane? Dia bisa tertarik. Ayo Mas, dibagi pengalamannya. Saya mau ngungkap apa lagi, wong semua sudah. Bingung aku. Baleni mana awit awal diungkap nemen. Wah, bosen aku. Genten sampean jajal. Kok bisa tertarik sama wahyu pancagaib itu apanya yang menarik? Ayo. Apa margono gaib-gaibe? Apa margono ponco-poncone? Memang sebelumnya seneng belajar spiritual gitu. Nah, itu spiritual apa yang pernah dipelajari? Tapi ya, sama ini bingung loh takoni. Spiritual apa sih? Spiritual kan banyak jenisnya. Spiritual ilmu wae akeh jurusane. Ono ilmu perdukunan, ilmu kesaktian,
ilmu pertipuan ya enek. Ilmu maklar ya enek. Ini spiritual ilmu. Apa spiritual agama apa piye awal-awale. Ya Mas ya aku takone kayak pelompang-pelompong kok. Ya Mas ya. Piye Mas? Dan sinaune spiritual apa Mas? Ketenangan kedamaian kuwi nganggo metode apa kuwi? Dengan metode tingkah laku dan perbuatan. Enggak, maksudnya spirituale, jenis spirituale kuwi. Apa wirid, apa meditasi, Kita ya semedi tenang. Semedi tenang. Menenangkan jiwa lah intinya nggih. Mungkin ada pembimbingnya Pak Mas? Ada pembimbingnya? Ada. Ngono. Lagi lek Mas iki sing ganteng kaya Wisanggeni iki. Pripun Wisanggeni? Iya. Ndek pitakon ora, Sa. Arep takon apa? Sajake awit mau membi. Apa yang terjadi tiba-tiba saya menangis. Lah ya awit mau kok membi. Tapi orang mbok gembrot nih. Nanti mau joji nangis ya. Podai awalnya juga pernah berspiritual. Pernah spiritual agama. Iya. Dari apa tarekot apa salawatan apa. Belajar pemahaman tentang hakikat, tentang ketauhidan. Berarti kayak pengajian ngono. Dari semacam padanan seperti ini. Bagus lah. Santrine Gus Ali kon. Wong biasa lawat, Bro. Tapi yang sedang saya kaji di sini, yang sedang saya praktekkan di sini, bukan tentang ketenangan loh. Ayo. Bukan tentang ketenangan. Ayo. Mulanya aku takon tertarik ini nginggir endi. Bukan tentang ketenangan. Ayo. Piye? Lanjut ora? Jadi wahyu pancagaib itu bukan tentang agama, bukan tentang ilmu, bukan tentang politik, organisasi, bukan tentang perdukunan, bukan tentang kanuragan, bukan tentang kekayaan apalagi penggandaan uang ya. Bukan tentang itu. Bukan tentang ketenangan, bukan tentang kebahagiaan, bukan. Piye ayo. Wahyu pancagaib adalah tentang kesempurnaan hidup di dalam kehidupan dunia ini sebagai manusia yang seutuhnya, manusia asli, orang manusia palsu. Lah manusia asli ini yang jarang. Oh akeh-akeh palsu kabeh. Fotokopi kabeh.
semakin maju zamannya, semakin berkurang jumlah manusia yang asli. Semuanya bertopeng, semuanya berkepala dua, bahkan kepala sama tubuh nggak sama. Ada yang tubuhnya manusia, kepalanya hewan. Ada yang kepalanya manusia, tubuhnya hewan. Sing asli kena dihitung. Ada yang kepalanya manusia, tubuhnya manusia, kelakuannya bukan manusia. Iya, repot ya. Jadi bisa dikatakan wahyu pancagaib adalah mengembalikan jati diri manusia yang hilang. Lah, jati diri manusia ini melampaui segalanya, Mas. Ilmu, kesaktian, orang apa-apanya. Harta, kekayaan, kebahagiaan, ketenangan, nggak ada apa-apanya dibanding jati diri aslinya manusia. Karena jati diri aslinya manusia adalah gambaran wujud kenyataannya Tuhan. Maka Tuhan maha sempurna kan. Berarti gambarannya yuk sempurna kan. Nah itu dia. Jadi sebelum manusia itu mengenal dirinya sendiri, apapun yang dia lakukan itu percuma, Mas. Sebaik apapun, sehebat apapun, tetap tidak nyambung. Tetap orang nyambung. Tetap orang nyambung. Agamaku paling hebat, paling benar, tetap orang nyambung. Kalau belum mengenal diri, ilmu saya paling hebat, paling sekti, tetap orang nyambung. Saya miliarder terkaya di kabupaten saya, tetap orang nyambung. Nek urung kenal jati diri. Tetap gak nyambung. Saya istrinya 10, nggak nyambung, tetap orang nyambung. Saya suaminya 7, tetap orang nyambung. Ini jangan salah sangka loh ya. Yang memiliki banyak pendamping itu bukan cuma laki-laki saja, perempuan juga ada loh. Bersuami 3 sampai 5 ada. Itu coba elek-elek wong lanang tok sing akeh bojone, wong wedok ya akeh. Wong kan sing diekspos wong lanang tok ya. Wong wedok mosok pernah diekspos. Mulane jarang sing ngeruh. Nah, untuk itulah pengkajian dan pemraktekan wahyu pancagaib. Dan sesungguhnya wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sang penggerak raga kita sendiri. Nah, penggerak raga kita sendiri itu bukan ilmu, bukan harta, bukan kanuragan, bukan apa saja, bukan organisasi, bukan agama, bukan apa. Ya sang penggerak titik. Nah, kita bisa berilmu, bisa beragama, bisa berkeyakinan, bisa beribadah, bisa berdoa, bisa menyebut nama Tuhan, itu karena adanya sang penggerak di dalam diri. Kalau nggak ada sang penggerak di dalam diri, mayit, ora iso apa-apa. Nah, sang penggerak inilah yang selama ini menjadikan kita bisa itu dan ini, namun selama itu kita tidak pernah tahu. Makanya ketika digerakkan oleh sang penggerak tubuh kita,
dapat rezeki, matur suwune maring Gusti. Ora nyambung ta? Nyambung enggak? Sing ngobahne, yang menggerakkan tubuh kita bekerja itu hidup kita. Dikarenakan hidup kita menggerakkan tubuh kita bekerja, akhirnya kan kita dapat uang. Kok terima kasihnya sama Tuhan itu nyambungin yang di nyambungin yang di Anu wis gak nyambung, apa lian-liane. Di situ aja nggak nyambung. Maka Tuhan berkata, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui utusanku. Maka urip ki utusane. Matur nuwun ping 1 juta jaran, Tuhan ndak kenal, ora krungu. Nah, selama ini kita seperti itu loh. Makanya saya katakan apapun yang kita lakukan selagi kita belum mengenal diri percuma. Ora langgeng. Percuma. Hitungan dino. Makanya di dalam keyakinan agama dinyatakan tidaklah sempurna keimanan seseorang jika belum makrifat. Makrifat yang dimaksud itu mengenal diri. Betapapun kita mempengnya menjalankan perintah Tuhan, kalau belum makrifat, urung cukup. Masih belum cukup. Lah, untuk itulah wahyu panca gaib diperkenalkan secara umum dan secara mudah, gratis pula. Iya. Kurang ngopo Gusti Allahnya jalek wis kaya ngono. Nah, zaman dulu yang bisa mempelajari wahyu panca gaib itu hanya kalangan para dewa. Nah, tidak semua manusia diizinkan mengkaji dan mempraktekkan wahyu panca gaib. Sekarang sudah mendunia wahyu panca gaib. Sopo wae angger gelem iso. Bagi yang berkesempatan tidak menggunakan kesempatannya sebaik mungkin, ya rugine dhewe. Karena tidak menutup kemungkinan kan wahyu panca gaib dijukuk maneh karo sing duwe. Lawang Tuhan itu tidak bisa kita prediksi. Sekarang dia A, beberapa detik kemudian urung mesti sih tetap A. Tuhan kita itu pagi tempe, siang tahu, sorenya dele, malamnya toge. Ini angel diprediksi. Karena apa? Karena dia adalah maha segalanya. Dikarenakan dia maha segalanya berarti yo maha mencela-mencela itu. Maha segalanya berarti yo termasuk maha mencela-mencela, ora iso diugemi. Nek ora kenal karo dirine dhewe karo awake dhewe mumet ngadepi Tuhan. Kenapa? Karena selagi kita belum mengenal diri, totalitas kita itu wayang. Selagi kita belum mengenal diri, totalitas kita itu wayang. Bergerak salah, ora bergerak salah. Bergerak dudu karepku salah.
ora bergerak margo dikarepke bergerak ya salah. Wis gel wayang. Supaya punya kemerdekaan maka harus mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, wis wayang wong itu wayang kulit ya. Beda wayang wong karo wayang kulit iki beda. Nek wayang wong duwe nurani, nek wayang kulit duwe cat. Duwene namung cat. Nah, orang yang paling tersiksa kehidupannya di dunia ini adalah orang yang sebagai wayang kulit. Wis kesiksa, seneng ora seneng, setuju ora setuju, wis kudu manut. Kudu manut kaya ngono kuwi. Nah, untuk panjenengan yang dari Bojonegoro, kabeh dari Bojonegoro nggih. Ada yang dari Tuban. Nah, untuk panjenengan yang dari Bojonegoro termasuk Tuban, mungkin punya pertanyaan, monggo saya persilahkan bertanya. Barangkali sebelum mengkaji ini dulu pernah punya pertanyaan yang belum terjawab. Saya silahkan waktunya untuk bertanya. Nah, saya kasih waktu. Carilah pertanyaan yang tersulit. Jadi sesungguhnya tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib, wahyu pancalaku yang sedang saya kaji dan sedang saya praktekkan, itu semuanya, segalanya, seluruhnya itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Ketika saya memberikan informasi, ya orangnya ganti-ganti. Soalnya kan rampung balik, ganti anyar, rampung balik, ganti anyar. Nah, dengan itu, semuanya tuntas sudah saya informasikan, sudah saya sampaikan. Dan setiap kali saya memberikan informasi, selalu saya rekam seperti ini, kemudian saya upload di YouTube. Jadi berurutan iso mendur. Ngurute ora saka ndur mengisor tapi saka ngisor mendur. Nah, kalau mau telaten nyimak dari video pertama terus sampai video yang sekarang ini, wis lengkap belum bertemu saya secara langsung pun wis iso dakwah, wis iso ceramah kan. Nah, karena itu maka kadangan kita malam ini dan nanti seterusnya, tema yang akan saya gunakan adalah prakteknya. Karena ilmu pengertiannya sudah, ilmu pemahamannya sudah, ilmu pengetahuannya sudah. Nah, prakteknya ini yang saya perhatikan masih belum maksimal. Jadi mulai malam ini hingga ke depannya saya akan selalu memberikan informasi-informasi terkait prakteknya bagaimana dan seperti apa.
secara non praktek ataupun ketika praktek sebenarnya sederhana. Sebenarnya sederhana. Dan itu gampang sekali, mudah. Bagaimana tidak saya katakan gampang, bagaimana tidak saya katakan sederhana. Lawong tinggal menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Mengono intinya itu seperti itu intinya. Entah itu ketika patrap semedi atau di luar patrap semedi, intinya itu seperti itu. Jadi kita sebagai manusia hidup itu diberi sesuatu yang berbeda. Diberi sesuatu yang berbeda. Lah, sesuatu yang berbeda ini istimewa. Dan ini tidak dimiliki makhluk lain gitu. Hanya dimiliki oleh manusia. Sebab karena itu manusia diberi tugas sebagai khalifah di bumi. Agar supaya membagikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ini tadi. Apakah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain itu tadi? Kesadaran rasa cinta kasih sayang. Nah, ini loh yang kita bagikan ke apapun itu. Ke apapun. Karena apapun itu tidak ada yang bukan makhluk gitu. Apapun itu tidak ada yang bukan makhluk. Semuanya adalah makhluk. Artinya semuanya itu punya hak untuk mendapatkan haknya yang ada di dalam diri kita, yaitu kesadaran rasa cinta kasih sayang. Nah, caranya memberikan bagaimana? Caranya memberikan, lah ini prakteknya ya. Caranya memberikan bagaimana? Caranya memberikan, nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Nah, sederhana tuh Mas. Ngono tok. Lah, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, sepertinya ini tidak mencucurkan keringat kok. Enggak mencucurkan keringat, juga enggak perlu menggunakan ilmu sekolahan, ilmu perguruan. Enggak perlu. Ngono tok. Hanya seperti itu. Kelakuan apapun dan kelakuan terhadap apapun. Karena apa? Karena setiap kelakuan dari pergerakan tubuh atau pergerakan jiwa kita itu ada rasanya. Nah, rasa di dalam kelakuan kita ini loh bentuk komunikasi kita dengan sesama makhluk. Dan itulah sejatinya ibadah. Sejatinya ibadah. Jangan takut kehabisan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ora entek kuwi. Jangan takut kehabisan, jangan takut rugi. Jangan takut kehabisan, jangan takut rugi. Karena apa? Karena setiap yang menerima kesadaran rasa cinta kasih sayang dari kita, sesungguhnya itu kesadaran rasa cinta kasih sayangnya sendiri. Nah, yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Loh. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Misal contoh suatu ketika panjenengan kedatangan tamu. Ya. Suatu ketika panjenengan kedatangan tamu di rumah. Dan atas kedatangan tamu itu, panjenengan bisa memberikan makanan dan minuman. Lah, aslinya makanan dan minuman yang didapatkan oleh tamu itu sesungguhnya adalah makanan dan minumannya tamu itu gitu, bukan kita gitu. Aslinya ngono aslinya. Perputarannya itu sebenarnya seperti itu. Lah, untuk
menginvestasikan, cara anu ya istilah perbankan ya, menginvestasikan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan ini. Jangan takut berkurang, jangan takut rugi. Karena apa? Karena yang kita berikan itu sesungguhnya adalah hak mereka. Nah, itu nyata, itu real loh Mas. Itu nyata, itu real. Dan itu nggak bisa diramal. Sektio kaya ngopo dukun paranormal gak iso ngeramal kuwi. Apa penyebabnya, gimana alur ceritanya, jalan ceritanya seperti apa itu ora iso ditebak Mas. Ora iso ditebak. Dulu saya percaya, tapi percaya saya itu dalam hal apa ini ya? Dalam hal apapun, percaya saya itu nggak bisa klik kalau tidak kepegang sainnya. Paham sainnya? Nek ora kecekel ilmu logikane gak kecekel, ilmu logikanya ndak kepegang, itu ndak bisa klik percayanya saya itu. Nah, sehingganya tentang hal ini saya sering mencari pembuktian dulu. Sampai saya cari pembuktiannya kepada keluarga saya sendiri. Jadi saya itu keluarga besar. Dari garis ibu ya keluarga besar, dari garis bapak ya keluarga besar. Lah, yang kebanyakan tidak kaya itu adalah keluarga dari garis bapak. Nah, kalau keluarga dari garis ibu, mayoritas itu sukses semua. Nah, keluarga dari bapak ini ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang sederhana. Salah satu keluarga dari garis bapak itu kaya raya Mas. Bahkan orang sekampung itu minimal orang sekampung ya. Minimal itu orang sekampung menuding keluarga dari garis bapak saya itu memelihara gulang-gulang. Ini istilah Cirebon, gulang-gulang jenengan ngertos mboten? Tahu nggak apa itu gulang-gulang? Gulang-gulang itu buto ijo. Memelihara buto ijo. Jadi kekayaannya itu dikarenakan dibantu oleh buto ijo. Nah, Rahman ngerti gulang-gulang yang mana? Memelihara buto ijo, konon katanya seperti itu. Nah, itu semua saudaranya itu nggak ada kalau punya kebutuhan mau minjem uang atau nggak ada yang berani karena takut dibuat korban, takut dibuat tumbal. Kekayaannya itu Mas, itu berarti saya manggilnya itu uak, karena dia Mbak Yunya bapak saya. Kekayaannya, pokoknya. Nah, karena saya dalam spiritual, nggak rela dong, ya, punya keluarga sampai memilih jalan seperti itu kan, ngisin temen kan. Selain saya ingin membuktikan, selain saya sedang mencari pembuktian tentang apa memberikan ini tadi loh, tentang memberi ini, saya juga penasaran ingin tahu benarkah gitu loh, benarkah uak saya ini tadi memelihara buto ijo itu tadi. Saya coba memberanikan diri untuk nginep di rumahnya.
Rumahnya Mas, lantainya itu selarak gejret. Ngerti nggak lantainya itu selarak gejret? Licin. Saking licinnya lantai, saking mengkilatnya lantai. Maka saya kan ketika berspiritual kan saya lebih sering bermusafir. Ambune keringetnya kayak pete kan. Yang keringetnya orang kena panas, kena hujan, jarang mandi, melebihi pete kan baunya keringet. Lebih sering di jalan, keliling jalan, terus jalan kaki ketika saya bermusafir. Nah itu saya mencoba nginap di rumahnya uak saya. Saya diberi kamar sendiri, kamarnya kayak kamar pengantin. Sampai 1 minggu, sampai 7 malam saya di situ. Selama saya nginap di rumahnya uak saya itu tidak ada yang saya lakukan selain dikir, dan dikir. Biasanya kalau saya dikir di makam, itu siapapun yang dikubur di makam itu, bangkit nemuin saya. Hanya beberapa saat saja bisa aku wis lungguh dikir. Njaluk apa kowe? Langsung. Kalau ndak gitu tak jejek patoke. Tak datangi jauh-jauh kok nggak mau nyambut. Ndak menghargai musafir. Kamu tahu nggak? Musafir njaluk dihargai. Iya, gitu saya dulu seperti itu saya dulu. Tapi saya melakukan dzikir dengan puncak kekhusyuan selama 7 malam. Kalau siang sih saya pura-pura biasa saja kalau siang. Jadi saya ngambil waktu malam, waktunya istirahat. Itu totalitas saya gunakan waktunya hanya untuk berzikir, hanya untuk wirid. Nah selama 7 malam itu saya nggak menemukan alamat apa, petunjuk apa, nggak ada. Kemudian hari-hari berikutnya saya mencoba mengawasi. Wis ora nganggo dikir maneh. Dikir gak mempan nih berarti butuh ijone kan sekti. Butuh ijone kan sekti wong dikir ora mempan. Pikirku ngono, pikirku. Saya perhatikan setiap dimulai dari jam 3 pagi itu dapur rumah uak saya itu udah sibuk. Sibuk apa? Masak. Bahkan ada beberapa tetangga itu ikut bantu masak di situ. Sepertinya ini saya pernah ngungkap dan saya rekam kayaknya. Tapi asik sih untuk diungkap lagi. Saya perhatikan apa mau selamatan gitu. Awalnya saya nggak tahu lah, wong kamar saya di depan dapur, rumahnya kan luas. Setelah saya perhatikan secara fisik, setiap dimulai dari jam 3 malam, dapur uak saya itu sudah sibuk orang masak. Nah, nanti selepas subuh, itu sudah sepi. Nggak ada. Kecuali orang yang nyuci-nyuci korah-korah. Selain orang korah-korah, nyuci-nyuci bekas-bekas itu, nggak ada sepi. Saya cari-cari kemana. Beberapa hari kemudian saya tunggui sampai selesai. Nah ternyata kalau uprek-uprek di pawon itu udah selesai, semua yang dimasak itu dibawa keluar. Saya ikuti dari belakang. Lah, saya kira makanan itu untuk dijual. Ternyata tidak. Jadi rumahnya uak saya itu kan dekat dengan sawah. Sawah di Cirebon itu kalau pas lagi lokasi sawah itu sawahnya luas gitu. Jadi jarang sawah yang sepetak tuh jarang. Lah orang-orangnya uak saya itu tadi mangkal di perempatan yang satu jalannya itu menuju persawahan. Nah, di perempatan itu mangkal. Seperti orang jualan gitu. Jadi setiap orang lewat itu kasih 1 bungkus. Orang lewat 1 bungkus. Itu sampai 7 rinjing, kadang sampai 10 rinjing, 7 rinjing. Ngerti rinjing. Rahman orang ngerti rinjing.
Sampai 7 rinjing, sampai 10 rinjing. Itu habis. Dan itu tidak dijual, cuma dikasihkan saja. Dikasihkan. Tiap hari itu seperti itu. Tiap hari itu seperti itu. Saking penasarannya, suatu saat saya ngajak ngobrol bareng sama uwak saya. Ngobrol bareng sama uwak saya. Ternyata uwak saya itu mengikuti jejak Mbah Buyut. Gitu. Jadi dulu Mbah Buyut saya itu pernah melakukan seperti itu juga. Dan dia berpesan kepada seluruh keturunannya. Kalau kamu ingin hidup mulia di dunia, enggak usah macam-macam. Berikan apa yang kamu punya dengan legowo, dengan ikhlas. Jangan takut kehilangan, jangan takut kurang. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang bisa kamu berikan itu sesungguhnya hak mereka, bukan hakmu. Kalau kamu tidak bisa memberikan, berarti hak mereka tidak ada pada kamu. Kalau kamu bisa memberi, berarti ada hak mereka pada diri kamu. Nah, itu dipraktekkan oleh salah satu keturunannya, yaitu uwak saya.